Mereka mengira itu hanyalah kapal kargo besar bergerak lambat, mudah dijadikan sasaran. Dua perahu kecil syarat dengan bajak laut Somalia bersenjata berat melaju menembus gelombang dengan kecepatan penuh. Deru mesin mengoyak kesunyian perairan gelap di Teluk Aden. Sasaran mereka tampak sebagai siluet besar di kejauhan. Tak ada bendera yang berkibar. Tak satu pun lampu yang menyala, hanya bongkahan baja yang diam membisu. Dalam dunia para perampok, itu biasanya berarti pengiriman komersial tanpa perlindungan. Tapi mereka salah besar. Kurang dari 1,5 menit kemudian, siluet itu memperlihatkan identitas aslinya bukan kapal dagang biasa, melainkan benteng laut yang tak kenal ampun. Sebuah kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Jenis kapal yang meluncurkan jet tempur sebelum sarapan dan membawa lebih banyak senjata daripada gabungan beberapa negara kecil. Di satu sisi, para bajak laut dengan senapan AK-47 dan peluncur granat RPG. Di sisi lain, kapal dengan 5.000 personel terlatih, artileri berat, sistem pertahanan rudal canggih, radar berpresisi tinggi, dan kebijakan nol toleransi terhadap ancaman. Apa yang terjadi bukanlah adu taktik, bahkan tak bisa disebut pertempuran. Ini adalah pelajaran brutal dimulai dengan peringatan keras dan diakhiri dengan moncong senjata mengarah ke wajah para bajak laut yang kini gemetar di atas perahu karet mereka, rahib yang kecil dan rentan. Beginilah jadinya jika Anda memilih target yang salah. Beginilah akibatnya jika Anda nekat mencoba mendekati kapal induk milik Angkatan Laut Amerika. Dalam bahasa sederhana, kesalahan fatal. Radar kapal melihat mereka lebih dahulu. Dua titik kecil, melaju cepat, tanpa identifikasi, tanpa sinyal AIS di pusat informasi tempur USS Dwight D. Eisenhower. Sistem pertahanan menyala serentak. Operator langsung menyampaikan laporan. Kontak dua kapal kecil, arah 085, mendekat cepat. Dalam konteks Laut Merah, itu hanya berarti satu hal, ancaman di permukaan. Petugas jaga di anjungan tak butuh konfirmasi kedua. Ia segera mengaktifkan komunikasi ke ruang kendali penerbangan. CC ke dek penerbangan, luncurkan seahok sekarang. Kapal induk langsung siaga. Ini bukan armada yang tertidur. Ini adalah gugus tempur aktif, dan kapal induk adalah otaknya. Tak sampai 2 menit, sebuah helikopter MH-60R seahok berputar, rotor meraung mengiris udara, dan terbang meninggalkan dek. Dilengkapi radar canggih, senapan di pintu, dan sistem pengawasan yang bisa melihat tato dari ketinggian 5.000 kaki. Ia mengarah lurus ke titik ancaman. Di dek penerbangan, para kru bergerak cepat dan presisi. Seragam kuning mengatur ruang, seragam merah memeriksa sistem persenjataan, dan seragam hijau memberi sinyal bagi helikopter berikutnya untuk bersiap lepas landas. Di pusat komando, sinyal baru muncul kontak kedua. Kedua skiff memisahkan diri. Satu berbelok menjauh, mencoba menarik perhatian, sementara yang lain melaju lurus ke arah formasi. Taktik klasik perampok memecah konsentrasi, menciptakan kebingungan. Kapten di anjungan tidak terpengaruh. Ia memberikan instruksi singkat namun tegas. Pertahankan jalur. Biarkan mereka memperlihatkan niatnya. Di udara, MH-60R pertama sudah memiliki visual. Pilot melaporkan kontak langsung. Postur agresif terdeteksi. Konfirmasi senjata terlihat. Kalimat itu sudah cukup. Dalam prosedur operasional Angkatan Laut Amerika, deteksi persenjataan dari aktor non-negara di area kritis berarti status ancaman. Tidak ada keraguan. Tidak ada ambiguitas. Tidak ada negosiasi. Seahok kedua diberangkatkan dari dek kapal induk. Di saat bersamaan, tim visit, board, search, and seizure, VBSS, di kapal perusak USS Gravely bersiap menjalankan protokol penyekatan. Di dek Eisenhower, suasana berubah. Bukan panik. Tapi tenang yang terlatih. Fokus yang diasah oleh disiplin dan pengalaman tempur. Tidak ada langkah sia-sia. Tidak ada gerakan yang tidak terencana. Jangan salah paham, mereka tidak menunggu untuk ditembak terlebih dahulu. Dalam doktrin kapal induk Amerika, ragu-ragu bukan bagian dari manual. Itu adalah potensi kelemahan yang tidak ditoleransi. Dan bajak laut itu, mereka tidak tahu kapal macam apa yang sedang mereka dekati. Bagi mereka,
Ini mungkin hanya kapal besar lainnya. Tapi dari sudut pandang Angkatan Laut, ini adalah 2 unit ancaman permukaan yang bergerak mendekat cepat dan setiap detik adalah window of decision yang tidak diketahui oleh skiff tersebut. Tembakan peringatan sudah diprogram. Sistem senjata sudah berada dalam status siap tembak. Perahu di sisi kanan tidak mengubah lintasan. Tidak ada perlambatan. Tidak ada manuver penghindaran. Hanya terus melaju dengan keyakinan atau kebodohan yang membutakan. Ketika jarak menyempit ke 800 yard, Seahawk menurunkan ketinggian secara bertahap. Penembak pintunya memutar senapan M240 ke posisi siaga. Belum ada peluru yang dilepaskan belum. Tapi sikap helikopter itu jelas. Kamu sudah masuk ke zona yang salah. Sebuah peringatan tak terucap, tapi sangat bisa dimengerti dalam bahasa universal kekuatan. Namun ancaman tetap berlanjut. Salah satu individu di skiff berdiri, mengangkat sesuatu yang panjang dan berkilat di atas bahunya. Analisis visual instan mengonfirmasi RPG. Ancaman telah tervalidasi. Pilot Seahawk segera melapor via radio. Kontak memegang senjata bahu. Melanjutkan intersepsi. Tidak ada lagi ambiguitas. Status berubah dari pantauan ke tindakan. Kembali ke USS Dwight D. Eisenhower, kesiapan tempur telah melewati ambang siaga. Mereka tidak mencari konflik, tapi jika datang, mereka akan menyelesaikannya dalam tempo singkat, tanpa kompromi. Kapten tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Matanya tetap tajam ke depan, ekspresinya tak berubah. Dari sisi port kapal perusak, 2 unit rhip sepanjang 11 meter diluncurkan dan menghantam permukaan air dengan presisi. Di dalamnya, anggota tim VBSS Visit, Bort, Search, and Seizure telah bersiap penuh. Rompi anti peluru dikenakan, senapan M4 terkokang, granat kejut siap digunakan. Ini bukan pasukan negosiator. Mereka bukan utusan diplomatik. Mereka adalah pasukan tempur laut SWAT versi Angkatan Laut yang diberi mandat untuk bertindak cepat dan memukul keras bila perlu. Kapal induk tak perlu mengeluarkan 1 peluru pun. Untuk itulah gugus tempur dibentuk eksekusi taktis di level garis depan. Namun jika situasi berkembang menjadi ancaman serius, sistem senjata sudah dalam status aktif. Menara Ciwus mulai berputar pelan. Radar permukaan dan udara mengunci pergerakan target seperti elang mengincar mangsa di padang terbuka. Formasi taktis mulai terbentuk. Unit-unit bergerak untuk melakukan manuver mengapit. Ini bukan sembarang pengepungan. Ini seperti menonton permainan catur pada kecepatan 35 knot. Satu perahu kecil mencoba mengelabui 2 kapal perang dan 1 unit helikopter tempur bukan strategi yang bisa dibanggakan. Di atas, dari kabin Seahawk, penembak memberikan peringatan final. Ia menarik pelatuk dan menembakkan rentetan peluru ke depan haluan skiff bukan untuk melukai, tapi untuk menyampaikan pesan yang tidak bisa disalahpahami, ubah haluan atau karam di tempat. Kali ini, respons datang. Tapi sudah terlambat. Kedua rhip telah menutup jarak. Mesin meraung, membelah air seperti pisau bedah-bedah taktis. Tim VBSS pertama menyapu dari sisi kanan, sementara unit kedua memblokir jalur evakuasi dari belakang. Tidak ada celah, tidak ada ruang untuk mundur. Dari pengeras suara, instruksi dikirim keras dan jelas. Kekacauan pun terjadi di atas skiff. Kepanikan terlihat jelas. Salah satu dari mereka melempar senapan AK-47 ke laut, menyerah sepenuhnya. Yang lain hanya berdiri mematung, mata membelalak dalam ketakutan. Itu keputusan yang bijak. Bagi yang tidak memilih menyerah, cukup dikatakan, Angkatan Laut tidak menunggu hasil pemungutan suara. Dalam hitungan kurang dari setengah menit, operasi selesai. Senjata diamankan. Para perompak diborgol zip tie dan ditundukkan di atas dek rhip. Skiff disita. Wilayah dinyatakan aman. Dan kapal induk Eisenhower tidak pernah berhenti. Tidak melambat. Karena peran carrier bukan untuk menghadapi setiap ancaman secara langsung. Mereka membawa armada yang bertugas menggigit lebih dulu dan lebih keras. Bagi para bajak laut, kenyataan akhirnya menghantam. Mereka tidak sekadar memilih target yang keliru.
mereka memilih lautan yang salah untuk bermain. Dan sekarang, saatnya menghadapi konsekuensi. Di atas kapal perusak Gravely, para tahanan kini diam, tangan terikat, tatapan terpaku ke arah sepatu bot para pelaut. Tapi angkatan laut belum selesai. Karena dalam setiap operasi kapal induk, bahkan yang tampak kecil pun bukan sekadar soal netralisasi. Ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan intelijen, menganalisis pola, dan mengirimkan pesan ke seluruh penjuru wilayah. Karena musuh di masa depan mungkin tidak datang membawa senapan tua. Mereka bisa datang dengan penglihatan malam, GPS militer, dan komunikasi terenkripsi. Maka, saat satuan VBSS menangani para tersangka, Seahau kedua tetap berputar di udara. Bukan hanya untuk mengamankan perimeter, tapi juga menjalankan pemindaian thermal, mendeteksi sinyal, mencari jejak elektronik, mendeteksi apakah perahu itu menyimpan sistem GPS militer, transmisi satelit, radio dengan enkripsi tinggi. Karena ini bisa saja bukan hanya aksi bajak laut biasa. Bisa jadi ini bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan Angkatan Laut Amerika tidak akan kecolongan. Dan ya, ternyata para perompak itu bukan cuma gerombolan sembarangan. Di atas Eisenhower, situasi tetap terkendali. Tidak ada alarm, tidak ada perubahan formasi. Bahkan di tengah intersepsi, operasi penerbangan terus berlangsung seperti biasa. FA-18 Super Hornet tetap meluncur ke langit dari ketapel dek kapal induk, satu persatu, dalam interval waktu yang seolah tak terpengaruh oleh situasi di luar sana. Awak dek tetap bekerja dengan disiplin tinggi. Jika Anda tidak melihat catatan radar atau mendengar komunikasi di ruang CIC, Anda mungkin tak akan sadar bahwa bentrokan apapun sedang terjadi. Begitulah sifat kapal induk. Mereka tak terguncang. Sementara bajak laut mengejar keberuntungan dengan mesin retak dan RPG berkarat, Angkatan Laut Amerika mengoperasikan raksasa seberat 100.000 ton dengan tenaga nuklir, mampu meluncurkan jet tempur setiap setengah menit dan memainkan peran utama dalam menjaga stabilitas kawasan di sebagian besar planet ini. Dan disinilah hal menarik terjadi. Ingat perahu kedua, yang sempat berbelok dan menjauh lebih awal, ternyata bukan lolos. Sebuah drone pengintai menangkap sinyal visual sekitar 6 mil laut jauhnya. Perahu itu berhenti di dekat kapal nelayan yang tampak terlalu bersih dan steril untuk sekadar membawa tuna. Beberapa menit kemudian, tim rehib dari USS Mason, salah satu kapal perusak dalam gugus tempur, mengepungnya. Hasilnya, 2 tersangka bajak laut lainnya ditahan, sebuah laptop diamankan, dan muncul lebih banyak pertanyaan yang akan ditelusuri jauh dari pandangan publik, kemungkinan besar di fasilitas rahasia di Djibouti. Apa yang awalnya tampak seperti kontak kecil, ternyata membuka lapisan intelijen yang lebih kompleks. Dan bagian yang paling ironis, awak bajak laut yang pertama masih yakin mereka telah mencoba menghadang kapal dagang biasa. Sampai akhirnya seorang marinir Amerika mencondongkan tubuh, menatap langsung, dan berkata dengan tenang, "Kau sadar, kamu baru saja menghadang kapal induk, kan?" Seseorang di antara mereka berbisik sesuatu tidak ada terjemahan resmi, tapi kalau harus menebak, mungkin sesuatu seperti, "Kami kacau besar." Sekarang, mari kita luruskan. Bagi siapapun yang masih penasaran kenapa kapal induk adalah target terburuk yang bisa Anda bayangkan, beginilah alasannya. Menyerang kapal induk Amerika seperti membawa garpu plastik ke dual tank, dan tank itu bisa mengapung, meluncurkan jet, serta punya kode posnya sendiri. Para perampok mengira mereka mengejar kargo sunyi. Apa yang mereka temui? Markas tempur paling kuat di lautan global. Pertama dan paling penting, kapal induk tidak pernah sendirian. Tidak pernah. Anda tidak hanya melawan kapal besar, Anda berhadapan dengan gugus tempur kapal induk, barisan kapal perusak, kapal penjelajah, kapal selam serang, kapal pendukung logistik, UAV, helikopter, dan ruang udara yang penuh dengan jet tempur. Ini adalah kota tempur terapung dengan filosofi operasi. Tidak ada pertanyaan bodoh, hanya keputusan cepat. Contoh sempurna, USS Dwight D. Eisenhower. Didukung oleh reaktor nuklir, panjangnya melampaui 1.000 kaki, membawa hampir 5.000 personel dan mampu meluncurkan FA-18 penuh senjata setiap 25 detik. Dan itu baru permukaannya.
Di bawah dek, Anda akan temukan hanggar raksasa, bengkel pemeliharaan, gudang amunisi, pusat radar, stasiun intelijen, dan jangan lupa unit kepolisian internal kapal. Setiap inci kapal ini diawasi, dijaga, dan dilindungi secara ketat. Sekarang tentang persenjataan. Anda punya Chiwus Close-in Weapon System, alias CIWS, yang bisa menembakkan 4.500 peluru per menit. Bayangkan blender baja berpemandu radar yang tidak minta izin saat bekerja. Lalu ada rudal SSM, evolusi dari Sea Sparrow. Rudal serbaguna ini tidak peduli Anda datang dengan apa rudal jelajah, drone, atau pesawat tempur hasilnya tetap sama, hancur. Dan belum kita bahas Seahawk MH-60R, pesawat pengacak E-18G Growler, serta pesawat radar E-2D Hawk yang bisa melihat lebih luas dari seluruh radar komersial negara kecil manapun. Anda tidak mengejutkan kapal induk. Anda tidak menyelinap masuk. Anda sudah dipantau, dikunci, dan dipetakan sebelum mesin Anda mencapai putaran penuh.